Alur cerita, spoiler film Final Destination Bloodlines 2025. Mari kita mulai. Final Destination Bloodlines adalah film terbaru dari waralaba Final Destination yang sangat terkenal dengan tema utama kematian tidak bisa ditipu. Film ini memperluas mitologi franchise dengan memperkenalkan unsur kutukan keluarga, warisan trauma, dan benang merah dari kejadian-kejadian di film sebelumnya. Awal cerita, premonisi dari masa lalu. Film dibuka dengan setting tahun 1969 ketika seorang wanita muda bernama Iris mengalami premonisi saat berada di menara restoran Skyview. Ia melihat dengan jelas bahwa seluruh bangunan akan runtuh dan membunuh semua orang di dalamnya. Iris berhasil menyelamatkan sejumlah orang, tapi tetap tak mampu menghentikan takdir. Sejak saat itu, ia dihantui oleh kematian dan merasa bahwa ia telah membuka siklus kutukan dalam garis keturunannya. Ia mulai mendokumentasikan pengalaman dan pola-pola kematian dalam buku catatan pribadinya. Kembali ke masa kini, generasi penerus dihantui. Beralih ke masa kini, kisah berpusat pada Stephanie Reyes, cucu dari Iris. Stephanie adalah mahasiswi yang bermasalah secara emosional dan menjalani konseling pasca trauma. Setelah mengalami krisis mental, ia kembali ke rumah keluarganya di Cloverdale, New York, dan tinggal di rumah besar bersama ayah, adik, serta kerabat lainnya. Saat ia mengunjungi neneknya yang sekarat, Iris, Stephanie mendapatkan catatan pribadi sang nenek yang berisi tentang desain kematian. Tak lama setelah itu, Iris tewas dalam kecelakaan aneh, tertusuk benda logam jatuh dari langit, yang menandai dimulainya kembali siklus kematian dalam keluarga mereka. Satu persatu, kematian menjemput. Setelah pemakaman Iris, kematian misterius mulai menghantui keluarga Stephanie. Paman Howard mati mengenaskan karena terjatuh ke mesin pemotong rumput. Sepupu Julia tewas di tempat sampah yang tergilas truk. Semua kematian itu mengikuti pola yang rumit namun tampaknya terencana, khas franchise Final Destination. Segera, Stephanie dan keluarganya sadar bahwa hanya keturunan langsung dari Iris yang menjadi target. Sepupu mereka yang lain, Eric, ternyata aman karena bukan anak biologis dari garis keturunan Iris. Ini mempertegas bahwa kutukan itu bersifat genetik. Maksudnya, tokoh legendaris, William Bloodworth. Stephanie mendapat petunjuk dari sang ayah untuk mencari seorang bernama JB, yang tak lain adalah William Bloodworth, tokoh misterius dari film-film Final Destination sebelumnya, diperankan oleh Tony Todd. Bloodworth memberi informasi kunci, satu-satunya cara untuk lolos dari kematian adalah dengan menutup siklus, baik dengan cara membunuh orang lain sebagai pengganti atau dengan mati secara klinis lalu dihidupkan kembali, seperti yang dilakukan karakter Kimberly Corman di film kedua. Namun, ia juga memperingatkan bahwa metode itu tidak selalu berhasil dan bahwa dirinya sendiri kini sakit parah dan tak bisa kabur dari ajal. Percobaan bertahan hidup yang gagal. Keluarga Stephanie mencoba menantang takdir. Mereka merencanakan percobaan mati sementara dengan Bobby, sepupu Stephanie yang memiliki alergi kacang. Namun, rencana itu kacau. Eric yang mencoba membantu malah tewas dalam kecelakaan magnetik di ruang MRI. Bobby juga tewas mengenaskan oleh mesin penjual otomatis. Stephanie dan adiknya Charlie mencoba kabur. Namun perjalanan mereka penuh teror. Mobil mereka kecelakaan, rumah nenek meledak, dan ibu mereka terbunuh oleh benda jatuh. Stephanie sendiri nyaris tewas tenggelam di dalam mobil,
namun berhasil diselamatkan oleh Charlie dengan CPR, yang menurut mereka berarti Stephanie sudah mati sementara dan berhasil melawan takdir. Twist ending yang tragis. Setelah seminggu hidup dalam tenang, Stephanie mengunjungi rumah sakit dan menyadari fakta yang menghancurkan. Ia tidak pernah mati secara klinis, ia hanya kehilangan kesadaran. Artinya, rencana mereka gagal dan kematian masih mengincar. Ending film terjadi secara brutal dan cepat. Sebuah kereta lok tergelincir dan kayu besar menghantam Stephanie dan Charlie secara bergantian. Keduanya tewas seketika, mengakhiri garis keturunan Iris. Siklus kematian pun selesai untuk sementara. Penutup. Final Destination Bloodlines tidak hanya menghidupkan kembali elemen-elemen lama dari franchise, tapi juga memperluas mitologi lewat konsep warisan kematian, survivor's guilt, dan pertanyaan moral soal bolehkah kita menukar nyawa orang demi menyelamatkan diri. Penambahan karakter Bloodworth sebagai penuntun metafisik sekaligus simbol bahwa kematian tak bisa ditipu, memberikan nuansa nostalgia dan penegasan bahwa sekuat apapun manusia mencoba menghindari takdir, kematian tetap memiliki jalannya sendiri. Film ini sekaligus menjadi penghormatan terakhir untuk Tony Todd sebagai Bloodworth, yang dikisahkan menderita sakit dan sudah menerima nasibnya. Itulah dongeng film hari ini. Perhatian! Sangat disarankan untuk menonton film aslinya versi lengkap, baik sebelum atau sesudah menonton video ini. Terima kasih.